Hey what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Video kali ini gue akan membahas mengenai Phanteks Echo MH82. Dan item ini disupport langsung oleh Phanteks. Jadi terima kasih banyak buat Phanteks yang udah kirim item ini ke gue buat gue review. Dan seperti biasanya sebelum gue mulai video ini, gue mau ngajak kalian untuk subscribe dulu channel ini kalau belum. Dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten yang nanti gue upload. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer. Dan oke, biar nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja langsung videonya, tapi gue intro dulu. Langsung nggak aja ke pembahasan pertama, yaitu bahas desain dari Phanteks Echo MH82. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, headset ini menggunakan desain headset over ear dengan bentuk ear cup oval. Dan untuk headbandnya sendiri, ini menggunakan headband retractable, jadi bisa ditarik untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian sendiri. Dan untuk bagian sisi luar ear cupnya ini ada branding logo Phanteks, dan pada bagian pinggiran dari headbandnya juga ini ada branding logo Phanteks-nya. Headset ini sama sekali nggak ada aksen-aksen RGB. Dan kemudian untuk mikrofonnya, ini menggunakan mikrofon yang detachable. Jadi kalau misalnya ingin kalian gunakan, bisa dipasang, tapi kalau nggak mau dipakai, bisa dicopot juga. Dan untuk konektornya juga ini fleksibel, jadi bisa dibengkokkan, posisinya bisa disesuaikan dengan kemauan kalian sendiri. Nah, untuk colokannya, headset ini menggunakan colokan single jack 3,5 TRRS. Jadi kalau mau digunakan di laptop ini tinggal langsung aja dicolok, tapi kalau mau gunakan di PC atau di handphone, kalian harus menggunakan colokan audio splitternya, dan audio splitternya ini udah langsung dapat pada packingannya, jadi nggak usah khawatir lagi. Poin berikutnya yang ingin gue bahas adalah informasi singkat mengenai spesifikasi teknis dari Phanteks Echo MH82. Nah, untuk headset ini di websitenya sendiri gue nggak nemu begitu banyak informasi, cuman gambarnya aja dan beberapa fitur-fiturnya. Tapi pada packingannya sendiri ini ditulis bahwa headset ini menggunakan driver berukuran 50 mm dengan rentang frekuensi ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk sensitivitas dari drivernya sendiri ada di angka 113 desibel dengan tahanan sebesar 16 ohm. Dan untuk berat atau beban dari headset ini sendiri, setelah gua timbang ini ada di angka 264 gram yang menurut gua cukup ringan, nggak terlalu berat-berat amat. Untuk panjang kabelnya ini ada di angka 2 meter. Dan seperti yang gue bilang tadi, mikrofonnya detachable, fleksibel, noise cancelling juga. Dan setelah gue coba untuk mikrofonnya sendiri, menurut gue, walaupun gak ada informasinya, tapi menurut gue ini masih menggunakan pola tangkapan omnidireksional yang nanti gue akan coba di bagian belakang. Selanjutnya adalah build quality dari headset ini. Nah, headset ini memiliki bahan pada bagian penyangga headbandnya ini bahan metal, begitu juga pada bagian sisi dalamnya. Untuk ear cup bagian luarnya pun ini housingnya menggunakan housing berbahan metal. Untuk bagian kulit pada ear cupnya sendiri ini menggunakan bahan PU leather yang menurut gue ini udah cukup lembut. Setelah gue pakai dalam beberapa waktu yang mungkin cukup lama ya, gue main ada di kisaran 5-6 jam, tapi kalau menurut gua rasa sama sekali nggak ada kesan gerah ataupun gatel waktu menggunakan bahan dari ear cup-nya sendiri. Untuk bahan foamnya pun menurut gua ini udah cukup empuk, udah cukup tebel, nyaman banget digunakan. Dan bahan yang digunakan so far untuk overall gua lihat ini udah cukup kokoh, walaupun menggunakan bahan
dari metal, tapi ini nggak kaku, ini cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan bentuk kepala kita. Ini udah cukup mantap banget, jadi gua nggak ada komplain sama sekali untuk pada bagian clamping untuk headbandnya. Nah, untuk bagian headband ini sendiri, pada bagian luar ini dibungkus dengan bahan PU leather juga yang empuk, dan ada foam yang lumayan tebal pada bagian headband, sehingga nggak akan terasa sakit pada bagian kepala kita waktu kalian gunakan dalam waktu yang cukup lama. Kabelnya pun ini udah nilon braided dan sama sekali nggak kaku, jadi oke-oke aja menurut gua. Finishing keseluruhan dari headset ini menurut gua pribadi udah bagus banget dengan finishing black matte, dan ini cocok banget dengan selera gua. Nah, selanjutnya adalah sound quality atau sound karakter atau sound signature dari headset ini. Nah, setelah gua tes tentunya menyesuaikan dengan preferensi gua pribadi ya. Kalau menurut gua untuk frekuensi low-nya atau frekuensi bass-nya ini kualitasnya lumayan punchy dan nggak boomy sama sekali. Kemudian untuk frekuensi high atau treble-nya ini menurut gua cukup dominan dibandingkan dua frekuensi yang lain. Clarity-nya dapat, tapi nggak nusuk juga, nggak ada kesan nusuk sama sekali. Untuk frekuensi mid atau vokalnya ini menurut gua cukup flat, tapi presence-nya kurang tebel aja menurut gua. Dan kalau misalnya biar kalian lebih paham lagi, di sini gua coba tampilkan ilustrasi sound karakter dari headset ini lewat grafik equalizer biar kalian bisa lebih paham untuk bagaimana dari kualitas suara headset ini. Dan kalau gue bahas mengenai separasi suaranya untuk driver kiri dan kanannya, menurut gue ini nggak ada masalah sama sekali. Cukup detail untuk pemisahan suara bagian kiri dan kanannya. Dan untuk soundstage-nya juga ini udah oke banget walaupun masih stereo. So far sih untuk keperluan game FPS kompetitif ataupun Battle Royale buat kalian ini udah cocok-cocok aja. Tapi kalau untuk misalnya kalian gunakan dengerin musik atau multimedia, ini mungkin bisa relatif ya, tergantung dengan preferensi sound dari masing-masing. Tapi kalau memang nggak terlalu cocok, mungkin kalian bisa setting lewat grafik equalizer yang ada pada sound card kalian. Dan untuk kualitas suara dari mikrofonnya, gue akan coba biar kalian bisa lebih paham kualitas suara mikrofon dari Fantech Echo MH82. Nah, untuk lebih jelas bagaimana menggambarkan kualitas suara mikrofon dari Fantech Echo MH82, ini adalah kualitas suara mikrofon dari Fantech Echo MH82. Silakan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari Fantech Echo MH82. Tes 123, tes 123. Dan untuk tangkapan suaranya sendiri bisa kalian coba dengar bagaimana kira-kira tangkapan suara dari Fantech Echo MH82, karena seperti yang gue bilang tadi, ini pola tangkapannya masih mungkin omnidireksional menurut gue ya. Jadi untuk suara sekitar, pickup soundnya masih lumayan berasa. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue udah cukup puas untuk performance dari mikrofon Fantech Echo MH82. Dan menurut gue untuk keperluan main game ataupun online meeting ini udah oke-oke aja, nggak ada masalah, udah cukup mantap juga sih menurut gue, nggak jelek. Dan ada beberapa hal yang mungkin gue nggak terlalu suka dari Fantech Echo MH82. Yang pertama adalah dari sisi clampingnya. Menurut gue clamping dari headset ini agak kurang balance menurut gue ya, karena di bagian bawah dari earcupnya sendiri ini gue berasa nggak terlalu ngepas banget, lebih dominan ke bagian atas untuk clampingnya. Dan yang kedua adalah nggak ada volume control atau dongle pada bagian kabel ataupun pada bagian headsetnya. Jadi untuk mengatur volumenya kita harus kembali lagi ke settingan sound yang ada di komputer, ataupun kalau misalnya kalian gunakan handphone ya otomatis harus kembali ke handphonenya juga. Dan yang selanjutnya adalah headset ini sama sekali nggak bisa kita istirahatkan di bagian leher. Jadi kalau misalnya nggak ingin digunakan, misalnya digantung seperti ini akan sangat mengganggu pergerakan leher kita. Nggak bisa gue lepas juga karena mikrofon gue ada di bagian sini bakalan ketutupan. Jadi kalau misalnya ditaruh di sini, sayangnya ini nggak bisa dilipat, jadinya kita nggak bisa geser-geser seperti ini, dan menurut gue udah cukup mengganggu ya. Tapi kalau untuk kalian yang pengguna kacamata, menurut gue ini nggak akan ada masalah sama sekali kalau misalnya digunakan. Menurut gue clampingnya udah pas juga ya untuk pengguna yang kalian pengguna kacamata, jadi sama sekali nggak ada masalah menurut gue. Dan headset ini dijual dengan harga 299.000 tapi lagi posisi diskon di official store-nya di Tokopedia Fantech ya.
Dan menurut gua headset ini udah cukup worth it ya untuk kalian kaum yang doyan desain clean tanpa ada RGB sama sekali. Dan headset ini juga udah bisa multi platform, jadi udah cukup all round ya. Dan menurut gua ini udah oke-oke aja. Jadi kalau kalian yang doyan dengan headset ini atau tertarik dengan headset ini, bisa cek kolom deskripsi di bawah, link pembeliannya udah gua taruh. Ya, jadi itu aja mengenai Fantech Echo MH82. Gua harap video ini bisa berguna buat kalian, bisa menjadi informasi yang menarik juga buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe juga kalau belum, dan aktifkan tombol lonceng di bawah biar kalian nggak ketinggalan konten-konten yang nanti gua upload. Dan seperti biasanya jangan lupa juga follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer, atau kalau mau join juga ada Discord channel dari QWERTY Komputer. Semuanya linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian mau support channel ini agar bisa terus berkembang, bisa juga consider untuk klik tombol join membership dari channel QWERTY Komputer. Dan mungkin segitu aja dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Dan seperti biasanya, thank you and bye.